dan ini aku tanggal hijau ya. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahadati wa rahmanur rahim. Allahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allahul khaliqul balikul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul hakim. Subhanallahul azim. Ada tak yang baca ulangi yang dibaca tadi? Surah Al-Hasr. Ada tak yang kira-kira? Apa bu? Ada tak yang kira-kira macam ini yang Allah kasih tadi yang ulangi tadi? Boleh? Ibu sendiri baca. Jangan ada ketua jadi sudah baca. Coba ibu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Ar-Rahmanur Rahim. La ilaha illa al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-aliyyul kabir wa sabbihu al-asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Nah, bagaimana dia lagi? Belum yang hafal Quran itu langsung ya, langsung. Makanya dihafal. Sama lagi tidak aman. Ini dulu ya. Penyuluh ini sini kan? Penyuluh di ya. Baru ya. Dia belajar. Ar-Rahman dari Al-Muluk. Kalau itu sini ini Al-Muluk, Ar-Rahman, Wal-Qiyam. Nah itu orang dia sudah ditantang seperti itu. Benar memang. Itu ketika aku jadi kepala keluarga di Kecamatan Rupit, ketika ibu sendiri baru binaannya sekitar belum sampai puluh-puluhan, sekitar 20-an saja. Bayangkan ibu, penyuluh honorer itu cukup bina berapa? Cukup bina 2 atau 3. Penyuluh PNS cukup bina 10 binaan. Ibu sendiri belum ada jabatan, belum penyuluh honorer. Ini sudah ditantang 99. Alhamdulillah, pas terakhir menjadi walung di rapat, nah sekarang ada di Kabupaten, sudah 99 majelis taklim. Subhanallah, wajar baik kalau giliran untuk belajar ini kalau bulan berapa? Mudah. Terakhir ada motor. Jadi balik. Kita balik lagi ya. Dia balik lagi maksud diganti. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, majelis taklim yang dimuliakan Allah ya, jemaahnya. Banyak yang hadir tentu di sini, para alim, para ulama, pemuka masyarakat. Ada Kang Misbah, beliau ini mau dituakan di sini. Belum masar ya? Buat pulang begini kok. Ya. Terus ya. Ada dari Kesra ya, Ustaz Muzamil ini sekarang binaannya urusannya nian majelis taklim yang ada di Pulau Utara ini. Bukan di kecamatan saja, seluruh Utara ini termasuk dalam rangkaian kajian dari urusannya di bagian Kesra. Ya, jadi Ustaz Muzamil dan Nurwanyo masih istiqosa dan majelis taklim ini
Tuhan dengan nyo ya. Yo yang ada seragam juga kalau ngadu nyo. Jadi itu ngadu baik, ngadu baik untuk jadi kapulnya kan. Yang penting ngadu kan ada seragam, rebah kan. Atau nak rebah, boleh baik. Apa? Rebana kami ada lagi, ya itu kan. Boleh baik. Kamu udah pernah minta, kamu udah tahu. Gitu, aduh sejarah rebana ini. Ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah SWT, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling rezeki, yang paling Allah berikan nikmat dan rahmat ini, yang paling hebat ini tentang kesehatan ini. Jangan kau hitung nikmat Allah yang Allah berikan di Allah. Sedialah air laut itu sebagai tinta, ya. Batang-batang kayu dan tangkainya sebagai pena, daun-daunnya untuk menulis rahmat dan nikmat Allah itu tidak mampu kita menulis berapa banyak nikmat. Kadang kita ini galak suuzon sama Allah. Suuzon macam mana? Rasanya perasaan kita ini tidak diberikan Allah rezeki yang banyak. Padahal Allah sudah berikan rezeki yang banyak. Urusan sehat ibu sudah subhanallah. Sekali-sekali kita ini wisata jangan ke pantai, jangan ke gunung, jangan ke bukit. Sekali-sekali masuk rumah sakit, dimuat di ruang ICU itu. Wisata, sekali-sekali aja keluar tuh. Pandi dimuat ruang ICU tuh, Allah sering. Kalau sudah segala alat di muka, segala alat di badan, tinggal suara lagi, ada yang morok dan sebagainya, tinggal komputer lagi, kanten. Apa suara teh? Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang dan terang. Insya Allah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal. Amin. Banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Karena satu kali berselawat kepada Rasulullah, 10 Allah berikan ganjaran kepada orang berselawat kepada Rasulullah. Kenapa? Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah, kita sebagai umatnya Allah. Padahal ibu, kalau kita berselawat kepada Rasulullah, itu aku baru ketemu terakhir ada seorang ulama menyampaikan dalilnya. Ketika itu Allah ruh kembali kepada Rasulullah untuk menjawab salam kita tadi. Percaya dah? Percaya dah? Jangan tak percaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi aja belum salam. Coba. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tes no? Atas aku musiko, atas sini. Di sini ya, sini situ. Campur ya, rangan kino apa? Ya, Wahid sini saya campur. Ya Nabi salam alaika. Yang lain biru. Yang situnya biru, itu. Oke, Wahid sini saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tak cekor ni penuh. Jangan aja mas. Ini yo, Wahid sini saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mana yang rasanya? Segarnya. Nanti tes nah. Coba sampai hafal. Jangan-jangan mau ganti keserahan nyawe. So, ada yang apa? Ada yang apa? Apa? Hah? Apa? Hah?
Apa? Belum. Enggak apa-apa. Ayo ulangi lagi. Ulangi lagi. Nah, ditantang terus gitu nih. Itulah ini. Ya, Bu. Ini lain bunyinya, bunyi beda. Jadi itu lembut hati kita, damai rasanya, Bu. Bayangkan kalau pagi-pagi kamu bangun pagi sambil buka pintu mengatakan lantunan tadi alat lemah. Ya Nabi salam alaika sambil buka pintu. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Ini pagi-pagi bangun tidur bukan melantunkan selawat sambil buka pintu lagu Ayu Ting Ting. Alamat palsu atau kemana aku mencarimu. Laki tubuh lagi tidur, kamu nyanyi caku. Apa ndak dia marah? Bangun ya. Hoi, siapa yang nak pada lagu? Kok awak lagi tidur? Lah, kau jangan mau kamu nyanyi kemana mencarimu. Siapa yang mencari? Awak lagi kok. Ujung terakhirnya, dia malas. Dia mandi, bersepan ketat, baju ketat, bertopi, sambil turun dia nyanyi pula. Jangan ditanya kemana aku pergi. Selesai. Sambilnya turun tanggul, lagi di bawah tanggulnya tuh. Jangan ditanya apa yang aku cari. Tinggal Ayu Maktobeng dulu. Kira-kira benar tak? Maka nyanyi hati-hati. Nyanyi hati-hati. Terbukti aku jadi kepala keluarga 4 tahun di Kecamatan Ropek. Ado sebagian, bukan tidak banyak. Ado yang ngadu karena nyanyi. Katanya suaminya tidak cinta lagi kepadanya. Karena 30 tahun kami berumah tangga, sekarang lain, karena dia lah nyanyi dengan yang lain, tersayang-sayang. Ucap nyanyi dengan siapa? Nyanyi dengan bidua. Berarti cemburu ada, Bu ya? Menolak suami kita, bunga kamu sayangku di dunia ini. Uang banyak nonton, sambil nurut kantung pula, nyawer pula. Tanpa kamu, mana lah? Kira-kira. Nah, suami nyanyi kayak itu, kamu juga seperti itu. Kalau nyanyi mengakibatkan nyindir, masalah juga. Pandangan matamu tiada mesra lagi. Ya Allah, pandangan mata dah mesra lagi. Ujung jauh kan, siapa nak mesra menggigit bau pipi yang besar. Ya, siapa nak mesra gitu. Belayan tanganmu tiada lembut lagi. Ya, masih bujang dia baru kawin, lembut pakai kapas. Kalau aku nikahan saya 50 tahun saya kamu pegang batu. Jangan harap nyeberang jalan dipegang dewe. Yo, ayo pegang awak dia, mai keras mengelas. Apa ya hobi kita sebenarnya ya. Itulah maknanya. Dia berselawat kepada Rasul. Saya ulangi, ketika kita berselawat memberikan salam kepada Rasulullah, ketika itu Allah memberikan guru kepada Rasulullah, saksinya hidup kembali dan kemudian dia menjawab salam kita. Subhanallah. Maka jangan heran ketika orang pergi umroh, pergi ke tanah suci, datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, tahu tak ibu? Bukan dia nak natangi kuburan Nabi katanya. Gaya ngomongnya. Ketemu aku kemarin waktu ketemu sama dengan kami sebarang umroh. Ada ngomong, aku nak ketemu dengan Nabi. Bingung gitu. Nak ketemu dengan Nabi katanya. Nak ketemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Di sebelah situ belum manjok. Itu sakitkan berarti orang itu cintanya kepada Rasulullah itu kenalah datang ke tempat rumahnya, datang ke tempat kuburannya, dia bukan nak datang kuburan aja, nak ketemu juga. Wah, subhanallah. Itu ya.
Ibu-ibu yang saya hormati Bapak, ini tahu belum asal. Jadi ada yang ngomong, oh, lekor ceramah, sekali dah lewat, ya. Karena bosan sudah sehat. Iya. Tapi yang tahu dulu asal. Jangan kamu lana berdong tanggung. Iya, berarti bingung bahwa yang tahu? Ya sudah, ini ya, tahu ya. Ibu Sri, terima kasih Bu, ya. Gak banyak berbuat, terutama bukan Kecamatan Ropik, tapi Kabupaten Sulawesi Utara, ya. Banyak membantu benar. Kalau ada yang melarang Ibu untuk artinya majelis taklim dalam waktu dekat, wajar Ibu tidak galak berhenti. Karena Ibu Sri 2001 gua mulai majelis ini. Melakukan tiap minggu, melakukan tiap hari, melakukan tiap Jumat. Ada yang bisa menghalang aku. Karena Ibu Sri sudah tahu maknanya. Kenapa maknanya? Ini. Salah satu orang yang ingin memantapkan amal itu, Ibu jelaskan. Di antara orang yang ingin memantapkan imannya itu, yang pertama orang itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena kata Rasulullah, orang yang baik di antara kamu itu adalah orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajari Al-Quran. Dia ngomong, maco baik, tapi tak tahu terjemahan untuk apa, salah. Kaget urusan tu, baca dulu. Cuma baik, maco Quran, cuma baik ngatam Quran, tapi tidak pernah dibawa dalam kehidupan sehari-harinya. Ngupat orang masih, ngato orang masih, iri dengan wong masih. Ada apa yang ngomong situ? Yang maca Quran lagi galak ngato orang, yang galak semayang lagi masih galak ngato orang, apalagi yang tidak pernah. Itu lah. Ngaku saya juga yang ngomongnya. Kiai galak ngato orang, kiai ngato orang itu, apalagi tidak kiai. Itu kan bahasanya. Tempat deh. Itu. Jadi salah satu orang yang ingin memantapkan iman dalam dirinya itu adalah salah satunya sering-sering membaca Al-Quran. Bukan sombong. Sekarang grup WA sudah di mana-mana. Ibu baca. Cuman ibu sering beda aja juga Bu, karena dia di dalam grup itu laki-laki kalau Bu usahanya. Dekatnya yang usahanya. Kalau ibu sering gabung sama usaha ya. Ya karena kadang-kadang tuh ada baik yang kiriman-kiriman yang nyolot tidak enak lah sama itu. Nah di situ kelompok ini ada grup namanya Khotaman Al-Quran. Sudah berjalan kami Khotam Quran 30 juz. Bukan sehari, bukan sebulan. Sehingga caknya sebulan sekali berputar juz 1 sampai juz 30 ya. Ada tuntutan untuk membaca Al-Quran itu. Kenapa? Karena ingin memantapkan iman itu salah satunya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tambah lagi kalau tahu arti dan terjemahannya. Tambah hebat lagi kalau apa yang di dalam Al-Quran itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau orang tidak lagi, bukan orang tidak lagi, sholat bapak dek, segala lain juga lo adik. Tinggal surga lagi di MC lagi nanti uji sektes tadi. Sektes ini ceramah juga ini kami jawab. Tapi tadi menyerahkan kamu dikit ya, kamu rumah aku tinggal dikit lagi menyampaikan tadi sampai itu. Yang kedua, nah seperti yang dilakukan Ibu Sri. Salah satu yang ingin memantapkan iman yang ada dalam dada kita ini, banyaklah datang ke majelis ilmu dan majelis taklim. Kata Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, air yang hujan di lembah, air yang hujan di gunung, di sungai, dimanapun air ketebaran di muka bumi ini hujan jatuh, berapa tetes pun aku bisa menghitungnya, kata malaikat Jibril. Bayang, berapa tetes hujan yang di rumah kamu itu nah. Dan usahakan di rumah kita ada justru mengantar itu di lembah, di gunung, Jibril bisa menghitungnya. Tetapi kata Jibril, ya Muhammad, berapa banyak amal yang Allah berikan, ganjaran yang Allah berikan orang yang datang menuntut ilmu, datang ke majelis taklim, aku tidak bisa menghitungnya, kata Jibril.
diambil di selingkuh, melalang melintang di posisi itu, terbalik motor. Kebetulan ngadu nama terselio tu ya Allah teruslah sebagai sehat. Rupanya semakin tua bukan semakin cantik semakin liu. Tahu apa kita balan ini bedak tahu aku ya. Ya itulah kuncinya. Kenapa? Orang yang sering hatinya datang ke majelis ilmu dan majelis taklim itu seperti yang dapat ganjaran kan. Subhanallah. Hai Ustaz, kami jenguk. Sayang tak ada timbangan amal di rumah itu. Kalau ada timbangan amal di rumah masing-masing, kalau kelemahan mereka, ada timbangan amal. Balik lagi timbang. Jika berat, dirubah. Lah kebanyakan pahala, pastinya jadi dosa lagi. Mana ada timbangan amal? Ini kan tipu. Ya, ketika ada sudah menjemput, ada datang di padang mahsyar dikumpulkan, baru di situ kita ditimbang oleh Allah amal. Nah balik ke dunia lagi, mereka data ada di dalam surat Yasin surat apa itu kan dijelaskan. Dia balik lagi ke dunia, apa yang kurang dilakukan lagi baca, ladeng, batas sekolah. Ya, mulut ditutup, tangan dikebat, mulut ditutup, akhirnya anggota tubuh yang bisa menyuarakan. Kemana kita selama ini kita kerjakan? Kaki yang diunjuk sehat, kemana kita lakukan? Tangan, kemana kita lakukan? Terus tambah lagi rezeki yang ada, kemana kita sumbangkan dan seterusnya. Allahu Akbar. Kamu? Ya. Nah, yang namanya Surah Yasin. Nah itu. Nah balik lagi ke dunia, dasar lagi. Sejengkal matahari dari kepala. Sejengkal matahari dari kepala, sementara keringat kita sudah mengalir setinggi bahu. Jadi di pada masa. Tinggal lagi ada yang ngomong pengumuman. Siapa yang paling hebat di antara kita ini? Bunyi salah seorang, aku yang hebat. Ngapo? Tolong cari. Alat kelamu pengadilan itu. Ada yang ngomong berdiri 40 tahun, ada yang ngomong 4000 tahun, ada yang ngomong 400 tahun. Anggaplah ada salah beratus-ratus itu. 4 tahun baik. Tegak di padang mahsyar itu, menunggu pengadilan. Ya Allah. Cari. Wong ini nyari Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau nenek moyang kami, tolong kami. Jadi Nabi Adam sudah baca dulu kamu, karena aku juga banyak berdosa di Nabi Adam. Ketika aku dirayu oleh iblis memakan buah holdi, kalau tidak boleh makan, akhirnya kami diturunkan dari surga bersama istriku ya. Dan kemudian kami dipisahkan, ada di barat, ada di timur. Untung ada Jabal Rahmah yang bisa bertemu. Berdosa aku dengan Allah. Untuk Nabi Adam, berapa lama dia minta ampun dengan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam itu berapa lama dia berdoa minta ampun? 350 tahun. Allah. Kita itu baru berdoa, ya Allah, baru berdoa 3 kali. Masukkan aku ya Allah, sungguh Firdaus. Tidak malu, semayang tak. Kemudian berdoa dikit baik, minta turunkan rezeki. Rezeki tak datang, ngamuk sini, ngamuk situ. Berhentilah. Apalagi mau kalau ada suami mulut masjid. Berhentilah mulut masjid. Buanglah punya sawah, punya itu segala macam, punya kebun karet. Dan ada umat kita tingkat. Kamu boros masjid itulah, di masjid itulah. Kemudian bukan sikor lain ya. Yo. Tapi yang lain belum masjid itulah. Buanglah punya rumah punya kita. Jam sabar dia lagi. Cuma saya sekali pun bawa balik kata amal. Lagi minta bawa balik kata amal. Ya kan? Bukan di situ di lain. Padahal orang yang ngurusi masjid, orang yang menjadi mama ngaku masjid dan segala. Bu aku belajar nyaris tak pernah kok. Ya, yang masjid. Kalau ada orang yang nyapu masjid, bersih masjid, kadang-kadang kita bersana, kadang-kadang ngambal, belum ngambal. Kenapa pahala itu? Karena suatu ketika Rasulullah datang ke suatu negeri, ketika itu dia bertemu dengan seorang pemuda itu, dia lagi ngurus masjid. Ketika datang lagi ke negeri itu, datang ke masjid, orang ini telah meninggal dunia. Tahu tak apa kata Rasulullah ngomong sahabat? Antar aku ke kuburan. Puji sahabat, ala kepenting ngomong tua.
sampai Nabi nak datang ke kuburan. Saking kan bergonyo, bayangkan. Itulah kalau di Linggau. Aku ngomong, ayo berbuat masjid kok dinaik sedikit gajinya, jago. Yo, jangan nak dikurangi di Linggau tapi musik kau tahu model macam mana, ya. Dekat soal tak tahu model macam mana segala. Yo, pokoknya aku ni cerita di Linggau. Alhamdulillah sekarang mau berani menunjuk mobil masjid itu di Linggau tapi di Linggau di Palembang itu yang berbuat masjid itu sekitar 500, 2 juta dan sebagainya. Ada pinjam rumah pulau di situ. Ya, itulah lebih kurang. Kena menghargai orang-orang jadi yang ambil dan berbuat masjid. Yang kedua ya, pertama membaca Al-Quran, kedua orang yang datang ke majelis ilmu dan majelis taklim itu orang yang untuk memantapkan iman yang ada di dalam. Yang berikutnya adalah orang yang sering duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para ustaz, para ustazah, duduk, bertanya, sama lagi ustaz mengayomi, bagus, bertanya, yang tak tahu bertanya, itu lebih kurang itu. Kenapa orang yang duduk bersama-sama orang yang soleh itu, insya Allah, kalau orang yang soleh tadi dimasukkan oleh surga oleh Allah, nah orang yang tak duduk dengan nyokok, tak mungkin tak diajak. Ustaz, nyari ustaz ke mana? Dan nyari di mana? Di dusun, kemana ada yang cocok? Jangan meneman yang mau ngapek, carinya. Oh, kemana sampai kemana? Tak tahu di dusun ada juga ustaz, di kampung itu ada juga ustaz yang baik. Kemudian ada satu ketika ada 7 gerombolan pemuda merantau mencari ustaz untuk jadi petunjuk bagi dirinya, ya, jadi penasehat. Ketika dia datang ke rumah kiai itu di negeri yang jauh, apa kiai itu ngomong? Alam jauh kau minta doa dengan aku. Memangnya ngapa kiai? Ngapa tak kau minta doa dengan kiai yang dekat dengan rumahmu saja? Kiai yang mana? Uji seorang putus juga. Telah namanya Sianu bin Sianu. Rupanya bu tak jauh dari rumahnya, cuma 3 rumah 4 rumah. Orang ini biasa baik, ya, wong alim, wong baik, doanya dikabul oleh Allah, dijawab oleh Allah, sehingga tidak tersentuh oleh masyarakat di sekelilingnya. Menganggap wong ini wong biasa saja. Balik orang 7 tadi ke kampung halamannya, tidak tahu di rumah ustaz yang diceritakan oleh kiai yang jauh tadi, wong lagi rami-rami, tidak tahu wong itu dikabarkan telah meninggal dunia. Ada yang cerita, awas para umat, tidak pernah datang, tidak pernah minta petunjuk, tidak pernah minta doa, sakingnya tambah jauh-jauh Nabi Songkos datangi untuk minta doa kepada orang yang jauh. Ternyata orang yang dekat rumah ada di kampung halaman, ada orang yang hebat, yang doanya diijabah oleh Allah. Nah itu bu. Kalau ada beberapa macam ini telah kita lakukan, insya Allah iman ini mantap, hati ini yang tenang, hati ini yang melulu. Apalagi orang sering berselawat, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi amalan, tapi amalan ini aku ngamal juga. Jadi kalau baca sesudah sholat itu, bacalah ya Latif. Ya Latif 129 kali. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Boleh tak 100, tak tahu petunjuknya 129. Boleh tak 200, pokoknya petunjuknya 129. Sesudah sholat subuh. Relatif. Yang mahal pun. Barang siapa mengamalkan ya Latif 129 kali sesudah sholat, insya Allah orangnya tak akan miskin gitu. Pengen tak? Kenapa seluruhnya ngomong pengen? Ada si Dodo ngomong pengen. Lah sudah, ada yang sudah ngamal itu? Belum. Ingat,
Coba. Ya Latif. Tapi ada orang yang ini, Pak Sekdes. Ada orang yang kewajar ini, tidak tahunya masih susah tulang tahun-tahun. Susah kalau, pokoknya susah berpikir, susah segala kalau. Launya pula dia amalan kau tuh ya Latif, tapi kau masih banyak yang urusan ini. Tidak ku amali, Ustaz. Kenapa kau udah ngamal? Udah baca, nama ya Latif ya, nama Latif itu musulamu aku. Gara-gara nama Latif musulamu, lajunya kan maco saja Latif. Jangan saya itu ya. Nah jadi ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 129 kali itu skill baik tuh. Ya, kalau nak ngamalnya ingat sekali lagi. Jangan sampai aku datang lagi ke nanya Aisyah, kau ngamal itu. 129 jangan terbalik. Ya dong. 129 139. Aku 69. 29 129 dibaca. Itu bagus nian Bu. Kalau orang maco itu orangnya sabar. Bagus. Kejemuan baiknya sesuai dengan dapat rezeki. Kejemuan baik, kejemuan beli emas, keperluan. Nah, siapa nak ngajak rezeki? Sudah tu nak marah air kamu. Siapa nak ngajak urusan makan tinggi bubu? Kamu kan, jadi ya Latif. Jangan maco, awas Asmaul Husna itu ada nian-niannya, punya kekuatan tersendiri. Ibu, Pak Ustaz, aku nak ya Latif baik. Pokoknya anjurannya ya Latif. Kalau kamu nak kuat, nak nunggu orang sekali mati, bacalah ya Qawi ya mungkin. Itu mulutku cocok. Ya, soalnya yang bagian ini kan ngamal-ngamal kan. Tapi jangan juga lu. Ya Qawi yang mungkin jangan dibaca. Ngamal itu sambil menggenggam tangan, amal terus ngelit. Apa ndak nunggu orang sekali pingsan? Jangan, karena apa kita tahunya kita jawab anak kita dan sebagainya. Amalkanlah yang tadi. Ya Latif, ya Latif, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Masih belum hafal? Coba siapa yang hafal? Sanit. Bisa? Ada yang hafal? Jangan ayo. Menghafal kacau. Ada yang hafal? Coba. Coba kita tangan. Coba. Nah. Ayo kami. Pagi tepat. Muji langsung, kalau itu lagi nyambung. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Itu cengkoknya lah berbeda. Oke, sekali lagi ya. Oke. Ya Nabi, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
saya disuruh ini ilham. Nah, ya. Kita ilham ya. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Pokoknya itu kan simbolisnya baik yang dari kita tadi. Kalau Allah menunjuk kamu lebih dari segala-galanya. Tahu dah Bu? Dua yang paling kaya di dunia itu siapa? Orang yang paling kaya di dunia, yang punya kehidupan di langit dan di bumi, yang punya galak. Siapa? Orang yang sering melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Jadi orang yang sering melaksanakan sholat sunat sebelum subuh itu segala isi langit dan bumi jadi miliknya. Artinya mereka jangan artinya yang kita jenguk, yang di depan kita punya rumah, punya mobil, dibanding dengan orang yang sholat sunat sebelum. Tapi wajar susah nian apa tuh? Sholat subuh lagi nak jam 6 sambil sholat sambil bukan sejadah, kadang-kadang sambil komat Allah sholat akhirnya sholat ada Allah ya Allah kadang usoli ada teman benar beda. Robi pilih pula keteruan lagi. Robi pilih warhamni wajibuni warfani warsukni wadini wa abini wa buani. Doa tuh Bu, tapi tidak selama itu kita macamnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terakhirnya apa? Jadilah, ayo penting semayang. Udah semayang. Benar dulu. Itu ya. Saya ulangi. Untuk memantapkan iman itu, pertama adalah orang yang banyak membaca Al-Quran, tambah lagi mengajar Al-Quran, tambah lagi tahu terjemahannya, tambah lagi tahu maknanya. Yang kedua, orang yang datang ke majelis ilmu dan majelis taklim, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang apa tadi? Ini ada berkumpul dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan kiai, duduk dengan ustaz, bertanya apa yang tidak tahu bertanya. Nah, itu. Jadi ada beberapa macam tadi. Itu ciri-ciri orang yang memantapkan iman. Pak Ustaz, apa cuma itu yang memantapkan iman? Banyak ciri-ciri orang beriman tuh hanya orang-orang yang beriman lah di dalam Al-Quran yang memakmurkan masjid Allah itu beriman. Tentu di dalam surah yang lain, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu bagaimana orang yang sebelum kamu, semoga kamu mencapai takwa. Itu kan. Jadi salah satunya, artinya ada beberapa macam tadi. Salah satunya untuk memantapkan iman itu banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak belajar Al-Quran. Tahu tak ada berapa macam yang berpahala di dunia ini? Banyak, cuman aku ambil dikit baik. Orang yang membaca Al-Quran, menangkap Al-Quran, aneh kok Bu, nyingok baik tulisan itu. Maka jangan aneh Ibu, kalau Ibu lagi baca Al-Quran, di sebelah kamu ada muka Al-Quran cepatnya, sat. Mungkin kita orangnya cepat orang baca Al-Quran. Kita tanya, Mang, maco beda? Ya, orang maco, jadi nyingok baik. Nyingok baik Bu. Rupanya dia nak ngambil pahala, nyengok baik itu dapat pahala. Sudah itu nyengok Ka'bah, Pak Ustaz, nyengok Ka'bah kapan? Daftar haji selama entah, nunggu 10 tahun, 20 tahun, belum melunasnya. Umroh mahal juga. Nih, di rumah kamu kalau gambar Ka'bah beli.
Maka beli kalender gambar Ka'bah itu tidak mahal, cuma 3.000. Di luar sholat. Seolah-olah itu menghadap Ka'bah, tak tahu. Dipandang Ka'bah itu, orang yang memandang Ka'bah itu dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, di mana pahala lagi? Orang yang sering memandang ibunya, dan mak mati, tidak tahu lagi mati. Pandang kotor juga kan ya. Lagi itu guna pandang ini cara makan dulu mak kau. Nah, makan apa mak kau mak. Gitu kan. Selego dak hilang aku kan itu kan. Ditambah itu tambah sudah hilang. Ayo tentang sok yang tua hobi ngasih kucing, sama jadi disuruhnya. Kalau anak itu di penggal umat ini. Senang mati di ini dengan sujud. Dulu lah dia sunyok, sujud juga dia sunyok. Akhirnya lah itu agama yang sujud, yo agama cuma. Hijau kesian. Nah itu ya. Jadi yang berikutnya memandang wajah wudhu itu dapat pahala, apalagi menghormati baik denganmu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pertemuan kali ini. Banyak insyaAllah dapat ilmu yang disampaikan tadi. Salah satu amalan tadi, apa amalan tadi? Yang saya tidur final tadi bacaannya Ya Latif yang maha lembut. Ya Latif macam itu sudah saya tidur 9. Tapi tidak apa, di lagu-lagu kan tidak apa. Ya Latif. Boleh tidak dipadu dengan lain, pokoknya anjurannya Ya Latif itu dulu. Kali utamanya Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi yo niat, cuma sehari pula macamnya. Sudah begitu macamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun ya. Ingat uji musyrik kita tetap aman, tetap baik ya. Kita doakan semoga keluarga kita ini damai, aman. Jadilah keluarga kita ini bukan waktu nak kawin bayo didoakan wong semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tua juga macam itu. Semakin tua pula semakin banyak dak keluar. Dan saling ngambil lagi. Nah, makan jadi dak silakan. Yo. Sudah ada sakinah lagi namanya. Membaca sakinah mawaddah warahmah sampai nenek sampai tua. Nah itu sampai mati. Dan kita doakan semoga keturunan anak cucu kita tentunya menjadi orang yang baik, tetap beriman kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga kabupaten kita ini menjadi kabupaten yang makmur, yang bersentosa, yang aman dan sebagainya. Ya kalau kita sudah janji Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan kuturunkan rezeki dari langit dan aku keluarkan yaitu yang aku yang dalam bumi. Jika orang